Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai listrik. Apa sih listrik itu? Kalian tahu kan kalau semua benda elektronik pasti memakai listrik untuk menghidupkannya atau menggunakannya. Contohnya aja seperti kipas angin. Tanpa listrik, kipas angin tidak akan bisa menyala. Ada dua jenis listrik, yaitu listrik tidak mengalir dan listrik mengalir. Listrik tidak mengalir atau elektrostatika itu apa sih? Nah, listrik tidak mengalir itu adalah muatan listrik yang tidak mengalir tetapi meloncat dari satu kutub ke kutub lainnya. Misalnya seperti penggaris plastik yang digosokkan ke rambut akan menarik kertas kecil-kecil. Kaca digosok-gosokkan pada wall juga bisa menarik kertas kecil-kecil. Petir, listrik alam, terjadi karena muatan listrik meloncat dari awan ke awan atau awan ke bumi akibat perbedaan muatan. Kemudian untuk listrik mengalir, ada arus listrik. Arus listrik, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Semakin tinggi perbedaan ketinggian air mengalir, semakin deras. Jadi bisa dibayangkan air terjun. Kalau air terjun itu semakin tinggi, berarti air akan mengalir semakin deras. Sedangkan semakin rendah air terjun, airnya akan mengalir semakin lambat. Aliran listrik. Muatan listrik mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif ke potensial rendah atau kutub negatif melalui suatu penghantaran. Aliran muatan listrik disebut arus listrik, satuannya ampere. Perbedaan potensial disebut juga tegangan atau voltage, satuannya volt. Semakin tinggi perbedaan potensial, daya listrik semakin besar. Kemudian ada saklar. Saklar ini adalah pemutus atau penyambung untuk aliran listrik menyala. Kemudian ada rangkaian listrik. Menurut susunan baterainya atau lampu, ada 3 jenis rangkaian listrik, yaitu seri, paralel, dan campuran. Bagaimana sih rangkaian seri itu? Rangkaian seri baterai atau lampu disusun secara berurutan ini disebut sebagai rangkaian seri. Ciri-cirinya itu lampu disusun secara berderet. Kita bisa lihat pada gambar kabel tidak bercabang. Bisa dilihat ya, ini kabelnya hanya ada satu. Aliran listrik yang mengalir pada setiap komponen itu sama. Karena arus listriknya itu sama, jadi seandainya kalian matikan salah satu lampu, pasti lampu yang lain juga akan ikut mati. Hambatannya lebih besar, mengurangi biaya pemakaian kabel karena hanya ada satu aliran listrik. Di rangkaian seri, jika salah satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lain juga akan ikut mati. Kenapa bisa begitu? Karena rangkaian seri ini disusun secara berderet, kabelnya tidak bercabang. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain juga akan ikut mati. Kemudian ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel apabila baterai atau lampu disusun sejajar. Ciri-cirinya, lampunya itu disusun secara bertingkat. Bisa dilihat pada gambar 2, lampunya disusun secara bertingkat.
Kemudian arus mengalir berbeda. Hambatannya kecil, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Kita bisa lihat ya, kabelnya ada 2 aliran. Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tidak mati. Misalnya saja, lampu yang di atas ini kita matikan, lampu yang di bawah sini tidak mati karena aliran listriknya berbeda. Contoh rangkaian paralel itu ada di rumah kalian. Misalnya saja, jika kalian mematikan lampu di kamar, lampu di dapur tidak akan mati. Seperti itu. Kemudian ada rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi ciri-cirinya sama dengan rangkaian seri dan juga paralel. Jadi inilah materi kita hari ini. Semoga kalian bisa ngerti ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.